Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya makhluk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-194. Man abbara ambisi basati ihsanihi asammatathu al-isa'atu wa man basa abbara ambisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asa'a. Jadi barang siapa yang berdakwah kemudian dia berkeyakinan bahwasanya kebaikan yang ia sampaikan itu dari dirinya, maka jika dia melakukan kesalahan, dia akan berhenti untuk menyampaikan kebaikan itu tadi. Dan barang siapa yang mengibaratkan bahwasanya sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu karena anugerah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka lam yasmut idza asa'a, tatkala ia melakukan kesalahan dia tidak akan berhenti. Qultu ahlut ta'bir wahum ahlut tadhkir alladzina yudzakkiruna ibadallah wa yu'abbiruna amma manahumullah bihi milnal alwa wal mawahib wal futuhat wal karamat ala kismeni ulama wa arifun. Ibarat takbir yang di sini yang dimaksud adalah ahli pengingat atau dai pendakwah. Jadi mereka mengibaratkan apa yang dianugerahkan Allah kepada dirinya berupa ilmu, pembuka, karomah. Nah, ini dibagi dua hal. Yang pertama ulama, yang kedua arif, ahli ma'rifat. Autakul ahlul hijab wa ahlul fathi, atau istilah lain yang pertama ahli hijab, yang kedua ahlul fathi. Ahli hijab ini hatinya masih tertutup hijab akan hal yang bersifat fisik dan indrawi. Dan yang kedua ahlil fathi, orang yang sudah terbuka dari tutup fisik dan indrawi. Dia tidak melihat dari segi itu, tapi dari nur yang ada di hatinya. Falul hijab ya'biruna min bisati ihsani anfusihim fayakuluna fa'alna kada wa ra'ayna kada wa futiha alaina fi kada wa fa'alu ayuhan nas kada wa taraku kada. Jadi ahlil fathi, orang yang masih terhijab, jika dia melakukan kebaikan, dia mengatakan saya telah melakukan kebaikan ini dan kami telah melakukan hal ini adalah baik dan telah dibukakan kepada kami kebaikan seperti ini. Maka wahai manusia, lakukanlah seperti ini dan tinggalkanlah hal-hal seperti ini. Lah, orang-orang seperti itu faida fa'alu,
fi zallatin aw hafatin sakanu hayaan minallahi wa khaufan an ayata'ammaru bima lam yaf'alu. Jika orang yang mengatakan seperti itu kemudian dia melakukan kesalahan, terpleset kepada kesalahan, dia keluputan, maka dia akan berhenti untuk tidak melakukan itu lagi karena dia malu terhadap Allah dan takut untuk memerintahkan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Li'annahum bakuna ma'anufusi mahjubuna arrobihim, karena mereka telah masih berada di nafsunya. Jadi mengatakan hal-hal seperti itu karena mengikuti akal, yang di belakang akal itu dilimputi hawa nafsunya dan tidak dirasakan hal itu. Itulah yang menyebabkan mahjubuna ar-rabbihim, dia terhijab terhadap Tuhannya. Fa idza fa'alu ta'atan farihu biha wa tamadu 'alaiha, fa idza fa'alu zallatan hazanu wa jaza'u wa saqata fi aidihim. Mereka tatkala melakukan kesalahan, tatkala melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dia senang dan dia bergantung pada itu kebaikan yang telah saya lakukan, ketaatan yang telah saya lakukan. Tapi tatkala dia terpeleset kepada kesalahan, dia akan susah dan akan mengeluh dan jatuh pada dirinya sendiri. Falam abaru min bisat isani nufusihim asamadhumul isaah. Maka karena dia mengibaratkan apa yang ia katakan, yang ia lakukan adalah karena dari dirinya sendiri, maka jika melakukan kesalahan dia terdiam. Sebetulnya mulutnya ngomong tapi hatinya nggak mau ngomong itu, karena tidak sesuai antara perkataan dan ada yang ada dalam hatinya. Dia fanuna an anfusihim bakuna birabbihim. Dia karena tergantung pada dirinya, menyandarkan amal apa yang ia katakan pada dirinya, maka dia takutan tatkala berbuat kesalahan. Walul fathi minal arifin falam abbaru ambisad isani nufusihim asamadhumul isaah. Walul fathi minal arifin yabiruna min bisati isanil haq wa ibina ansyuti haq fanuna an anfusihim bakuna birabbihim. Fahaulai idza abbaru amma manahumullahu minal ma'arif wal asrar wal ulum wal umwar wal karamat wal futuhat wal mawahib wa dzakaru fa amaru wa nahu dama. Takbiruhum manafa'at tadkiruhum. Jadi orang ahli fathi, ahli ma'rifat, itu dia sudah fana, fana. Jadi dirinya sendiri itu lebur. Diri itu apa sih? Diri manusia itu ada tatkala akal dan indrawi itu ada. Lah sebetulnya akal dan indra tetap ada, tapi dia lebur sebagaimana yang kita
ibaratkan pada hal-hal yang lalu, tatkala lampu sangat terang menerangi kita, kita silau seperti itu. Jadi diri kita sendiri silau, enggak ada hilang, yang ada hanya terang itu saja. Jadi akal dan indrawi kita silau, yang ada hanya terang, yang ada nur Allah lewat kolbunya. Jadi dia melihat segala sesuatu pakai nurnya kolbu. Jadi akal dan indrawi terkalahkan. Bukan seperti orang gila, bukan. Karena akal dan indrawi itu terbatas. Dia pakai yang tak terbatas, pakai kolbunya, pakai rohania. Jadi sehingga akal dan indrawi terkalahkan. Sehingga inilah yang dikatakan fana. Dirinya fana, dirinya hilang. Ya sebagaimana orang tidur, orang lupa terhadap dirinya, ngomong ngalor ngidul, ngelindur, lupa terhadap dirinya. Ya gampangannya omongan seperti itu. Berarti dirinya lenyap. Orang ahli ma'rifat dirinya lenyap dan bakok yang ada dalam dirinya adalah Tuhannya. Jadi dia menjadi manusia sibghatullah, serupan Allah. Yang ia katakan, yang ia lakukan itu berasal dari campur tangan Allah itu. La fahaula idza ambaru amma manahumullahu minal ma'arif. Tatkala mereka itu ahli ma'rifat mengibaratkan apa yang ada dalam dirinya, ucapannya, perbuatannya itu dari anugerahnya Allah. Dia mendapatkan rahasia dari Allah, ilmu ya dari Allah, nur dari Allah, karamah dari Allah, pembuka dari Allah, anugerah. Dan dia mengikatkan karena itu, ya sebetulnya Allah yang mengingatkan, dirinya telah hilang. Dia memerintahkan sesuatu, yaitu perintah dari Allah. Dia melarang sesuatu, yaitu larangan dari Allah. Maka ibarat mereka itu, maka tetap dan pengingat-pengingat mereka akan tetap tidak hilang seketika. Faida asa'u lam tasammat hum isa atuhum li'ana isa atahum min anfusihim wa ta'biruhum min bisati ihsanillahi ilaihim. Tatkala dia berbuat kesalahan, maka ilmu dan lain sebagainya itu tadi tetap ada, karena semuanya itu dari anugerah Allah lewat rohaninya, nur kolbunya. Jadi tatkala dia tidak baik, dia tetap pun dia terima. Tidak enak diterima, karena dia melihat itu adalah anugerah Allah. Enak nggak enak diterima, apalagi yang enak. Maka yang ia sampaikan, yang ia katakan, yang ia perbuat, jika dilihat orang lain tetap membekas. Karena itu murni muncul dari rohaninya, dari roh, bukan dari yang indrawi, akal dan indra. Sedangkan roh itu ada celupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kuliruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu dari Tuhanku. Kami tidak diberikan ilmu tentang roh kecuali sedikit. Tetapi roh kita sendiri harus kita ketahui, karena jalan kita menuju Allah lah ya lewat roh itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Maka untuk mengenali Tuhan, harus kita mengenal sejatining diri kita itu. Sejatining diri kita itu bukan
yang berupa fisik dan indrawi, berupa sesuatu yang akaliah dan indrawi, akal untuk pembaca gelombang dan indrawi pembaca virtual. Sebetulnya seperti itu. Tapi yang sebenar-benarnya diri kita roh, tatkala fisik yang dikaruniai alat pembaca akal dan indera itu berpisah dengan roh, roh tetap hidup. Dan sebelum akal dan indera itu berfungsi di dalam kandungan ibu kita, roh sudah ada. Ketika fisik yang dikasih alat membaca akal dan indera itu terhenti, roh tetap ada. Itulah diri kita sejatinya, yaitu roh. Maka kita harus kenal roh kita, karena dari situ kita akan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Maka tatkala kita sudah kenal Tuhan kita, maka kita tidak bersandar segala yang kita katakan dan perbuat bukan dari akal indrawi kita, tapi dari roh kita, yang mana roh itu disetir langsung oleh Tuhan kita. Itulah belajar ilmu torekah, orientasinya ke sana, marifat lewat roh kita, supaya kita kenal Tuhan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.